Shalom semua, selamat sore. Gimana kabarnya nih teman-teman sama adik-adik selama beberapa hari ini? Cece harap kabar kalian semua baik ya, kabar kalian semua sehat. Kalian masih dalam perlindungannya Tuhan, biar damai sejahteranya Tuhan juga selalu melingkupi hidupnya kalian semua. Cece bersyukur kali ini dikasih kesempatan buat sharing di Youth gitu, buat mungkin apa yang Cece alami belakangan hari ini atau beberapa minggu ini. Yuk sebelum kita sama-sama dengerin sharing firman-Nya, kita sama-sama bersatu hati dulu. Kita siapin hati kita sama-sama berdoa sama Tuhan. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa telah mengumpulkan kami semua di sini Tuhan hari ini Tuhan untuk mendengarkan sharing firman-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu Bapa, biar Engkau boleh persiapkan setiap hatinya kami Tuhan untuk mau mendengarkan sharing firman-Mu Bapa. Biar Engkau pimpin juga Tuhan untuk hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biar Engkau pimpin Tuhan agar firman yang disampaikan Tuhan benar-benar berasal dan boleh menjadi isi hati-Mu saja Bapa. Biar Engkau yang beracara Tuhan, biar Roh Kudus yang bekerja Tuhan sebebas-bebasnya Tuhan. Biar Engkau pimpin Tuhan, biar setiap kami Tuhan setelah mengikuti sharing ini Bapa, kami enggak sekadar mengikuti Tuhan sebagai rutinitas kami saja Bapa, tapi kami boleh semakin bertumbuh Tuhan di dalam pengenalan yang benar Tuhan akan Engkau Bapa. Biar lewat sharing ini juga Tuhan kami semakin merasakan Tuhan Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah setiap kami Bapa. Tuhan kami serahkan Tuhan penyampaian firman kali ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar kehendak-Mu Tuhan yang terjadi Tuhan atas sharing kali ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Adik-adik bersyukur kali ini Cece dikasih kesempatan buat sharing firman di Youth. Suatu kehormatan ya, karena Cece menganggap ini mungkin sebagai apa ya, sebagai apa ya bilangnya ya, bisa Tuhan pakai buat mungkin menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, yang mungkin juga boleh Cece alami beberapa minggu ini. Cece lagi diingetin soal apa gitu. Jadi mungkin sebelumnya Cece cerita dulu kali ya. Jadi awalnya tuh dimintain tolong gitu kan buat sharing firman di Youth gitu kan. Yola boleh gak tolong bantu sharing di Youth gitu kan. Terus kayak Cece bingung gitu, kayak aduh Tuhan sharing apa ya. Yola lagi gak tahu nih mau bahas soal apa gitu. Terus kayak pengen ingetin adik-adik atau teman-teman soal apa ya gitu. Terus kayak dalam hati tuh ada yang kayak nyeletuk gitu. Oh ya udah, maksudnya sharingin aja soal kasihnya Bapa gitu. Karena jujur beberapa minggu ini gitu. Jadi boleh diingatkan lagi gitu sama kasihnya Tuhan buat hidupnya Cece gitu. Buat apapun yang Cece alami belakangan hari ini gitu. Tapi selalu diingetinnya sama kasih Tuhan lagi. Jadi Cece mungkin akan sharing kali ya sedikit dari apa yang mungkin udah Cece dapat gitu ke adik-adik dan ke teman-teman. Cece berharap itu juga bisa jadi berkat buat setiap adik-adik atau teman-teman yang dengar hari ini gitu ya. Jadi Cece sharing dikit kali ya adik-adik sebelum Cece mulai ke firmannya gitu. Jadi buat belakangan hari ini jujur Ceola gitu lagi ngalamin yang namanya apa ya, tawar hati, kecut hati, mungkin nggak tahu bisa dibilang lagi ngalamin yang namanya padang gurun atau enggak. Cuma sampai kayak Cece pikir gitu, kayaknya bawaan di hati tuh kayaknya marah, kecewa, sedih, terus kayak ngelihat pandemi nggak kelar-kelar gitu. Pandemi udah 1,5 tahun ya, udah mau 1,5 tahun gitu, tapi nggak selesai gitu. Terus kayaknya ngelihat keadaan, situasi, kondisi, terus lihat orang kok kayaknya nggak ada yang menyenangkan hati gitu. Kayaknya kok hidup kok kayaknya gini-gini aja gitu kan. Kok kayaknya nggak bergairah, nggak bersemangat buat jalanin hidupnya gitu kan. Nah, sampai akhirnya Cece ngerasa gitu kayaknya gak bisa nih kayak gini terus-terusan gitu. Kok sampai kapan kayak gini gitu kan. Jadi sampai akhirnya tapi di satu sisi pas Cece udah tahu nih kayaknya Cece gak bisa kayak gitu terus-terusan. Cece gak bisa terus-terusan hidup dalam ketawaran hati atau kekecutan hati itu. Kayak Cece sempat gitu kayak menarik diri Cece mungkin dari komunitas. Terus Cece jadi malas ibadah, atau mungkin Cece jadi jarang buat saat teduh sama Tuhan gitu kan. Jadi apa ya, Cece menarik diri gitu, kayak Cece berasa
Toh selama ini kayak Yola sendiri bisa kok gitu, Yola sendiri masih kayaknya hidup masih ya gitu-gitu aja gitu, nggak ngerubah apa-apa gitu kan. Dan nggak tahu maksudnya apakah yang Cece sharingin ini juga mungkin lagi dialami sama adik-adik yang ada di sini atau sama teman-teman yang ada di sini gitu. Soalnya ketika Cece lagi ngalamin itu, atau mungkin kecenderungan setiap manusia lagi ngalamin sesuatu hal yang mungkin jadi masalahnya dia, jadi persoalannya dia, misalnya kecenderungan setiap orang tuh menarik diri. Jadi mereka menarik diri dari mungkin tempat, situasi, kondisi atau orang yang mungkin bisa buat mereka tuh semakin feeling nggak semangat, feeling yang nggak berharga, nggak yang antusias seperti biasa gitu. Jadi kecenderungan orang tuh buat menarik diri gitu kan, sampai akhirnya Cece tuh diajakin buat ikut satu seminar yang menurut Cece tuh bagus banget. Dan itu seminarnya lagi pas itu bahas soal kita berkemenangan melawan setiap emosi yang kita rasakan gitu, perasaan yang kita rasakan gitu, semuanya kayak jenuh, kayak kita malas, kita rasanya bosen, terus kayak kita rasanya gak bersemangat, terus kayak Cece mungkin lagi marah, sedih, kecewa, itu semua perasaan gitu. Dan itu gimana sih cara kita meregulasi itu, gimana sih cara kita buat bisa ngatasin hal tersebut gitu. Jadi di sana tuh diajarin kayak anggapan perasaan-perasaan yang kita rasakan pada saat itu sebenarnya tuh kita lagi pada terluka loh teman-teman, adik-adik gitu. Kita tuh sebenarnya lagi terluka gitu. Dan kecenderungan orang dia juga ada bahas, karena lagi pas itu dia ngundang seorang psikolog gitu, dia ada bahas soalnya kecenderungan orang juga biasa suka menarik diri gitu. Ketika mereka udah merasa seperti itu, mereka ngerasa hatinya udah lagi nggak benar, lagi nggak beres, mereka akan menarik diri dari orang-orang. Dan kecenderungan mereka pasti mereka akan bangun tembok. Mereka udah bangun tembok dan itu dibikinnya berlayer gitu, maksudnya berlapis-lapis temboknya. Jadi nggak ada orang yang bisa masuk ke mereka. Jadi ketika kita lagi pandemi gini, kayak kita sometimes mungkin berasa kayak gue lagi ngalamin ini, mungkin ada orang yang nggak ngerti gue, atau gue lagi ngalamin ini, masa sih ada orang yang bisa peduli sama gue, tahu apa yang gue rasakan gitu kan. Tapi dari psikolog itu bilang, katanya justru kalau kalian tutupin, kalau kalian semakin bangun tembok, justru luka itu nggak akan bisa sembuh gitu loh adik-adik. Kayak anggapan kayak gini, adik-adik punya luka, kalau misalnya adik-adik tutup itu kan nggak sembuh, itu harus dibuka terus kalian obati gitu. Jadi sampai di situ kayak Cici dapat satu impresi, oh iya loh itu bener banget gitu kan. Even kalian lagi malas ketemu sama orang, ya coba gitu, maksudnya bawa itu rasa apapun itu yang kalian rasakan ke Tuhan gitu loh. Maksudnya biar Tuhan sembuhkan, biar Tuhan pulihkan itu gitu buat adik-adik gitu kan. Jadi dari pas Cece ikut seminar itu dapat sesuatu lagi yang baru, dapat sesuatu lagi yang mungkin bisa memotivasi Cece dan bisa ngingetin Cece gitu soal apa yang mungkin boleh Cece alami belakangan ini, terus diingetin lagi sama kasihnya Tuhan. Jadi yang mau Cece mungkin akan sharingin hari ini itu tentang pilihan gitu ya adik-adik. Tapi sebelum Cece mungkin bahas lebih lanjut soal pilihannya itu, Cece lebih mau ingetin lagi kan, karena belakangan minggu ini Cece diingetin soal kasihnya Tuhan. Cece tuh sempet tanya gitu sama Tuhan, Tuhan kalau emang mau bahas soal ini, Yola agak ragu gitu, karena gimana ya adik-adik, Cece nggak tahu kisah hidupnya kalian gitu. Cece nggak tahu apa yang sedang kalian alami, dan Cece juga bisa Cece tahu maksudnya, atau Cece juga bisa bilang pengalaman orang ketemu sama Tuhan atau perjumpaan pribadi, setiap pribadi itu ketemu sama Tuhan itu ceritanya beda-beda, nggak ada yang sama gitu ya. Jadi di situ tuh Cece nanya lagi sama Tuhan, Tuhan ini kayaknya bisa menjadi sesuatu topik yang berat kayaknya buat adik-adik atau buat teman-teman yang dengar, karena mungkin dari mereka pun juga bingung, atau dari mereka pun juga mungkin bertanya-tanya, lah Cece gimana kita bisa merasakan kasihnya Tuhan, gimana kita bisa tahu Tuhan itu hidup dalam hidupnya kita kalau kita sendiri aja tuh belum ngerasain kalau Tuhan tuh hadir gitu. Jadi itu mungkin yang mungkin jadi pertanyaannya adik-adik juga gitu, gimana caranya kita buat kita bisa merasakan kasihnya Tuhan gitu, biar bisa kita hidup berkemenangan, biar kita bisa punya terobosan baru gitu dalam hidupnya kita gitu. Jadi Cece bahas ya adik-adik yang soal pilihan itu. Jadi awal pertama kali kalau misalnya kalian ingin merasakan kasihnya Tuhan, kalau adik-adik pengen yang namanya merasakan Tuhan itu menjamah setiap hidupnya kalian, pertama
yang tadi yang Cece dapat ya adik-adik, belajar buat kenali perasaan adik-adik, belajar buat mengenali dirinya adik-adik, karena menurut Cece itu penting gitu. Kenapa penting? Karena ketika adik-adik tidak mengenal diri adik-adik sendiri gitu, belum tentu adik-adik mau buat kenal sama orang lain lagi gitu, termasuk Tuhan gitu. Jadi coba belajar buat kenali diri adik-adik dulu. Terus kalau kalian misalnya kalian tahu, oh ya nih sekarang belakangan ini aku lagi ngerasa yang namanya jenuh, capek, terus kayak kering, terus kayaknya rasanya nggak bersemangat gitu kan, maksudnya kenali dulu, terus penyebabnya apa, kalian cari tahu, terus kalian koreksi gitu. Kenapa ya aku bisa kayak gini, kenapa ya kok kayaknya hidup begini-begini aja ya, atau mungkin kita selama ini berada di padang gurun itu gara-gara akibat kita sendiri ya, yang kayak kita nggak mau move on, yang kayak kita nggak mau bergerak keluar dari zona nyamannya kita, karena kita tetap nge-stay di sana gitu loh. Jadi ketika adik-adik udah mengenali itu, atau teman-teman udah tahu soal itu, udah dikoreksi dan kalian tahu, bawa datang ke Tuhan gitu loh. Ceritain semua ke Tuhan. Kayak kalian bener kunci pertama kalian bisa merasakan Tuhan itu datang. Sesimpel itu loh adik-adik, maksudnya sesederhana itu gitu. Kayak kalian tinggal datang sama Tuhan, bawa kehancuran hatinya kalian, terus kalian bawa kesedihannya kalian gitu. Itu lebih enak sih feelingnya. Karena gini, Cece ngerasa gini loh, even nih kalian ngeluh di hadapan Tuhan, even kalian bersungut-sungut di hadapan Tuhan gitu ya, nggak ada penghakiman di sana gitu. Even kalian kayak cerita, Tuhan aku capek, Tuhan aku males, Tuhan kayaknya kok ibadah nggak dapat apa-apa ya, aku harus gimana gitu. Kalian datang gitu sama Tuhan, kalian nanya sama Tuhan, kalian tuh harus ngapain gitu. Itu justru kayak bikin lebih lega gitu, perasaan kalian tuh lebih enak gitu. Karena jujur ya adik-adik, Cici ngerasain kalau ketika cerita sama Tuhan tuh emang sih mungkin kayak kita nggak dapat jawaban secara audible gitu, kita nggak dapat kayak anakku kamu nggak harus begini loh hidupnya, atau Tuhan tuh nggak negor kita secara langsung, iya gitu. Kadang mungkin kita juga bingung loh, kita udah doa sama Tuhan kayaknya nggak dijawab gitu. Tapi yang yang Cece bisa bilang gitu ya adik-adik, ketika kalian cerita sama Tuhan, nilai positif yang bisa kita cerita sama Tuhan itu adalah Tuhan itu nggak pernah menghakimi kita gitu. Kayak even kalian datang sama Tuhan bawa rasa jenuhnya kalian, rasa capeknya kalian, justru Tuhan akan bantu gitu pulihin itu, akan bantu buat sembuhin itu gitu. Jadi bawa itu semua ke Tuhan gitu ya adik-adik. Aduh sorry ya adik-adik, saya sampai bingung ngomong apa. Oke, kita lanjutin lagi ya adik-adik. Jadi setelah adik-adik udah mengenali perasaannya adik-adik, ketika adik-adik udah tahu gitu loh, oh yang aku alami ini, terus udah dikoreksi, terus udah tahu nih langkah selanjutnya apa, terus adik-adik juga ada niatan buat nggak terus-terusan berada di padang gurun, nggak terus-terusan berada di zona nyamannya adik-adik. Mungkin yang nomor 2 yang mau Cece bagi, yuk kita sama-sama belajar buat punya respon yang benar. Kita sama-sama belajar untuk buat keputusan yang benar buat setiap hidupnya kita. Cece ambil kisahnya, dan Cece kayak berasa diberkati banget sama ceritanya Ruth ya adik-adik, yang kayak buat ngambil suatu keputusan yang benar ini gitu. Itu ada di Ruth 1 ayat 15 sampai 17 ya. Ruth 1 ayat 15 sampai 17 yang isinya begini. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Jadi cukup luar biasa ya teman-teman, adik-adik, dari ceritanya Ruth ini. Ruth diperhadapkan dengan pilihan yang mungkin kalau Cece ada di posisi Ruth, udah ditawarin sama mertua Cece buat pulang ke bangsa Cece, ke orang tua Cece, terus udah juga ipar Cece juga udah maksudnya mengikuti apa yang disarankan sama mertuanya Cece, mungkin Cece akan ikut gitu. Karena
gimana ya, kalau menurut Cece, kalau misalnya Cece pulang gitu ke bangsanya Cece, terus Cece ikut sama orang tua Cece pulang gitu, kayak hidup Cece akan lebih terjamin gitu, hidup Cece akan lebih aman gitu kan, dibanding Cece ikut mertua Cece yang mungkin udah bener-bener tinggal sendiri. Dan mungkin pada saat itu tuh juga Naomi nggak kerja gitu, dia nggak ada penghasilan, mungkin dia buat makan aja juga bingung gimana gitu kan. Jadi Cece pun apa ya, mungkin nggak akan seberani Ruth gitu buat ngambil keputusan buat tetap tinggal sama Naomi. Tapi hebatnya Ruth meskipun tahu maksudnya kondisi, keadaan, situasi dan orang yang apa nantinya mempengaruhi masa depannya dia akan seperti apa, Ruth tetap memilih untuk apa ya, memiliki respon hati yang benar gitu loh. Dia tetap kayak menjadikan Allahnya Naomi sebagai Allahnya Ruth. Bahkan dia sampai mendeklar, kayak dia sampai berani loh bilang di ayat 17, dia bilang begini, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Jadi segitu luar biasanya loh, maksudnya Cece belajar dari kisah hidupnya Ruth gitu ya, adik-adik. Jadi coba kita sama-sama punya respon kayak Ruth gitu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini kita juga sama-sama belajar buat latih diri kita kayak kita pikul salibnya kita belajar buat sangkal dirinya kita. Karena balik lagi, daging itu enak gitu loh, maksudnya kita ngikutin kayak keinginan daging kita ngikutin kemalasannya kita ikutin apa ya, segala sesuatu yang menyenangkan hatinya kita, itu semuanya enak gitu. Tapi tanpa sadar kadang itu yang buat kita tuh, bukan kadang, mungkin itu yang akan semakin bikin kita tuh semakin jauh sama Tuhan. Itu ya adik-adik. Lalu dari yang ketiga poin yang tadi Cece bagiin, itu sebenarnya semua termasuk pilihan adik-adik. Kayak yang tadi Cece bilang, yang poin pertama, kenali perasaan adik-adik, terus bawa di hadapan Tuhan. Adik-adik bisa, maksudnya adik-adik bisa aja gitu pilih, nggak usah deh datang sama Tuhan. Kayak mungkin kadang kita kayak bisa aja kita menyalahartikan kasih sayangnya Tuhan. Jadi kayak kita mikir, Tuhan ngerti saya kok, Tuhan sayang sama saya gitu, Tuhan Allah yang fleksibel kok gitu. Jadi saya yakin Tuhan pasti ngerti sama saya kalau misalnya saya tuh nggak datang sama Tuhan tuh kenapa gitu. Maksudnya itu balik lagi ke pilihannya adik-adik. Terus yang kedua, soal berespon benar, itu balik lagi ke pilihan adik-adik. Maksudnya adik-adik mau ikut berespon yang benar atau adik-adik mau ngikuti keinginan dagingnya adik-adik gitu. Terus sama yang ketiga, adik-adik mau belajar buat latih dirinya adik-adik atau belajar buat bodo amat. Itu semua termasuk pilihannya adik-adik. Dan balik lagi gini adik-adik, poin paling penting yang mungkin bisa Cece dapat, ya mungkin mau Cece share juga ke kalian, soal ini. Tuhan gak pernah paksa kita buat datang sama dia. Tuhan gak pernah paksa kita buat kita tuh cari dia. Tapi yang Cece tahu, Tuhan itu selalu nunggu kita datang sama dia. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu rindu, Tuhan itu selalu kangen ketemu sama kita. Jadi balik lagi gitu ke kita gitu, kayak kita mau memilih yang mana gitu. Padahal kita udah tahu kasihnya Tuhan sebesar itu, kayak Tuhan sayang sama kita sedalam itu gitu loh. Dan jangan sampai adik-adik tuh suatu hari tuh nyesel gitu, atau suatu hari tuh adik-adik mempertanyakan gitu kayak, loh Tuhan, kenapa doaku selama ini gak dijawab-jawab, atau Tuhan kok kayaknya aku berasa Tuhan jauh ya, atau adik-adik kayak mempertanyakan kayak, Tuhan kok hidupku kayak gini-gini aja ya. Bahkan adik-adik mungkin kayak banyak gitu mungkin pertanyaan atau pergumulan dalam hidupnya adik-adik yang mungkin gak terjawab sama Tuhan. Tapi yang mau Cici bilang gini loh, adik-adik aja gak pernah datang sama Tuhan, adik-adik aja gak pernah cari Tuhan mungkin gitu kan. Maksudnya jangan sampai gitu loh adik-adik mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya adik-adik sendiri yang pilih gitu loh. Karena adik-adik tetap berada di zona nyamannya adik-adik tetap memilih untuk tidak membuat terobosan dalam hidupnya adik-adik gitu loh. Karena gini adik-adik, janjinya Tuhan bisa dijawab, janjinya Tuhan bisa digenapi, itu adalah ketika adik-adik mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Seperti yang tertulis di Matius 6 ayat 33 yang menurut saya itu udah jadi ayat hafalan yang mungkin udah kehafal mati gitu loh sama kita orang gitu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu gitu. Jadi
janjinya Tuhan akan tergenapi ketika kita tuh cari Tuhan dulu gitu loh. Jadi pilihannya itu apa ya tinggal itu, mungkin Cece tahu, maksudnya ya Cece pun juga alami gitu. Itu nggak mudah buat kita memilih sesuatu yang kayak harus pikul salib, sangkal diri, itu nggak mudah gitu loh. Tapi yuk, maksudnya kita sama-sama belajar buat pilih respon yang benar. Kita tetap punya mau keberanian atau keinginan buat latih dirinya kita gitu. Karena gini loh adik-adik atau teman-teman, waktunya Tuhan mungkin semakin dekat gitu, dan iblis tuh semakin gencar buat goda setiap anak-anaknya Tuhan buat semakin jauh sama Tuhan. Dan caranya iblis buat bikin kita semakin jauh sama Tuhan tuh caranya lembut banget, halus banget, yang bahkan sampai kadang kita nggak sadari itu, kita nggak berasa gitu. Jadi kadang kayak kita berasa nyaman gitu, kayak kita terus-terusan berada hidup jauh dari Tuhan, padahal Tuhan tuh pengen banget nunjukin kasihnya ke kalian gitu. Ya kalau kalian mau rasakan kasihnya ya kalian datang gitu sama Tuhan, coba datang gitu ya sama Tuhan. Oke adik-adik, itu. Lalu Cece juga mau bahas soal di ini. Boleh nanti kita sama-sama buka di 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai 29. Ini sebenarnya ayatnya berlanjut ya sampai ke 1 Yohanes 3 ayat 1, 3, dan 18. Ini sebenarnya satu perikop gitu, dan judulnya tuh menurut Cece bagus banget, dan akan Cece baca ya satu-satu. Jadi dari 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai 29 ya. Cece akan mungkin bahas satu ayat ya. Cece baca yang di ke-28-nya dulu. Yang judul perikopnya adalah anak-anak Allah. 1 Yohanes 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jadi di ayat ini Cece dapetnya begini. Yohanes mengingatkan jemaat mula-mula, jadi jemaat di sana, bahwa membiarkan kasih kita padam atau menyembunyikannya karena takut sesungguhnya menunjukkan bahwa kita tetap di dalam maut. Itu ada di 1 Yohanes 3 ayat 14-nya ya adik-adik. Jadi dia bilang gini, Yohanes tuh mengingatkan kita kembali gitu, bahwa tidak ada orang yang dapat menyebut diri mereka memiliki kesempurnaan yang dilihatnya pada diri Kristus. Jadi Tuhan itu rindu setiap anak-anaknya, kita sebagai anak-anak Tuhan, mengalami hidup yang seutuhnya dan tidak kembali lagi kepada kebimbangan dari hidup yang penuh kematian dan kegelapan tanpa kasih. Jadi dari ayat ini ya adik-adik, Cece dapetnya gini loh. Kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, kita udah tahu firman-Nya Tuhan, kita menghidupi firman-Nya Tuhan, dan kita tahu bahwa kita adalah anaknya Tuhan, kita dikasihi sama Tuhan. Harusnya ketika kita datang sama Tuhan, perasaan intimidasi itu udah gak ada loh. Kayak kita gak layak, kita gak pantas, kita gak sesempurna. Emang kita nggak sempurna, tapi di sini tuh ngingetin kita gitu loh. Kita justru anaknya dikasihi Tuhan gitu. Jadi kita harus datang sama Tuhan tanpa ada perasaan seperti itu gitu loh. Karena kasih Tuhan begitu besar gitu ya adik-adik. Oke, Cece next lagi ya di ayat yang ke-29-nya. Yang bilang begini, jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi di ayat ini ingetin kita lagi buat kita tetap berlaku benar ya adik-adik, belajar buat punya respon yang benar karena Tuhan gitu ya. Karena ya itu balik lagi yang Matius 6 ayat 33 gitu. Adik-adik kalau mau hidupnya dipenuhi dengan janji-janjinya Tuhan, yuk kita sama-sama buat punya respon hati yang benar. Karena janjinya Tuhan lagi nih adik-adik, di dalam Matius 11 ayat 29 di dalam Matius 11 ayat 29 sampai 30 bilang begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Tuhan udah kasih janji ini loh adik-adik. Kayak ini ngingetin lagi yang kayak Tuhan gak pernah kasih kita masalah, cobaan yang melebihi batas kemampuannya kita gitu ya. Jadi Tuhan itu segitu baiknya gitu karena kasihnya buat kita gitu ya adik-adik. Terus Cece lanjut lagi ya di
Tadi udah yang ke-29, berarti sekarang di 1 Yohanes 3 ayat ya adik-adik. Cici yang ngambil yang penting. Di ayat 1, 13 sama 18. Di ayat 1 yang bilang begini, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Janganlah kamu heran, di ayat yang ke-13 ya, janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Jadi di ayat ini tuh bilang kayak mungkin kalau misal kita hidupnya berbeda gitu dengan dunia, ketika kita ngikuti firman-Nya Tuhan, ketika kita hidup benar atau ketika kita memilih respon yang benar, mungkin dunia akan membenci kita gitu. Mungkin dunia akan gak suka sama kita. Tapi itu yang membuat nilai anak-anak Tuhan berbeda dengan anak-anak yang lainnya gitu. Jadi yuk kita sama-sama belajar buat punya nilai hidup yang berbeda dengan anak-anak dunia. Jangan jadi anak-anak yang gampangan ya. Gitu loh adik-adik, nilai kita tuh sangat berharga soalnya di mata Tuhan gitu. Terus ini ayat yang ke-18 yang bilang begini, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini kayak ngajak kita buat melatih dirinya kita sih adik-adik. Jadi di yang 1 Yohanes 3 ini dia lebih ngarah kita, maksudnya lebih ngajarin kita buat mengasihi ke sesama. Tapi Cece mau kaitin ini ke kasihnya Tuhan dulu, karena kita disebut sebagai anak-anak Allah. Karena ada satu quote yang bagus banget, karena ayat ini Cece dapat dari renungan saat teduh Cece lagi pada saat itu. Ada satu quote yang bilang begini, dan Cece setuju sama quote ini gitu. Dia bilang begini, membiarkan kasih kita padam sesungguhnya menunjukkan pada dunia bahwa kita tidak benar-benar mengasihi Kristus. Jadi adik-adik gimana ya, yang tadi Cece bilang, iblis caranya buat narik kita jauh sama Tuhan tuh caranya sangat halus, sangat lembut gitu. Jangan sampai orang dunia ngelihat kita tuh kayak kita bukan anak Kristus lagi, atau kita bukan anak Tuhan lagi, atau kita dicap sebagai anak yang gampangan gitu. Kita gampang digoda, kita gampang dibujuk, kita gampang dihasut. Tapi kita belajar yuk sama-sama. Kita mulai mungkin yang paling simpel dulu aja gitu. Kita memilih buat datang sama Tuhan. Kita memilih bahwa segala apa yang adik-adik gumulkan, apa yang adik-adik pikirkan gitu ke Tuhan, adik-adik ceritain ke Tuhan. Karena Cici yakin dan percaya sih Tuhan juga lagi nunggu adik-adik buat datang sama Dia, buat cerita semua keluh kesahnya adik-adik, buat segala apa yang adik-adik rasakan, biar Tuhan yang bantu buat proses pemulihan dan penyembuhannya adik-adik. Gitu sih adik-adik, mungkin sharing firman Cece hari ini udah berakhir. Ya, Cece berterima kasih, semoga apa yang Cece sharingin hari ini bisa menjadi berkat buat adik-adik atau teman-teman semua yang mendengarnya. Yuk sebelum kita akhiri sharing firman ini, kita sama-sama bersatu hati untuk berdoa ya. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman yang sudah Engkau sampaikan Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Ajar setiap kami Bapa agar kami mau gak cuma jadi pendengar firman-Mu Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Ajar setiap kami Bapa agar setiap kami Tuhan bisa mempraktekkan Tuhan apa yang sudah kami dengar Tuhan pada hari ini. Kami mau belajar untuk mengenali perasaan kami dan membawanya itu Tuhan ke dalam Engkau. Kami juga mau belajar untuk mempunyai respon yang benar Tuhan. Kami juga mau belajar untuk melatih dirinya kami Bapa, untuk pikul salib sangkal dirinya kami Bapa. Dan Tuhan biar Engkau pimpin Tuhan setiap kami masing-masing pribadi Tuhan. Yola berdoa Tuhan untuk pribadi yang mungkin mengikuti sharing youth pada hari ini Tuhan. Biar mereka Tuhan bisa mengalami perjumpaan pribadi Tuhan sama Engkau Bapa. Biar mereka bisa merasakan kasih-Mu Tuhan dalam hidupnya mereka Bapa. Biar mereka Tuhan tahu bahwa Engkau benar-benar hadir Tuhan, menemani hidupnya mereka Bapa. Kau selalu menyertai mereka Tuhan, dan bahwa penyertaan-Mu Tuhan begitu sempurna Tuhan atas setiap hidupnya mereka Bapa. Dan Tuhan Yola juga mau berdoa Tuhan mungkin untuk keluarga mereka, untuk kesehatan keluarganya mereka juga Bapak. Biar Engkau jaga selalu Tuhan untuk apapun yang dikerjakan untuk orang tuanya ataupun buat anak-anak youth Bapak. Biar Engkau pimpin Tuhan apapun yang dikerjakan tangan mereka menjadi berhasil dan tidak sia-sia Bapak. Biar mereka anak-anak youth Tuhan bisa menjadi anak-anak kesayangan-Mu, anak-anak kebanggaan-Mu Tuhan. Biar Engkau terus Tuhan pancarkan kasih-Mu Tuhan melalui percikan-percikan kebaikan Tuhan yang boleh mereka rasakan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka Bapa.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan kehidupannya anak-anak Youth Bapa ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Engkau yang bekerja sepenuhnya Tuhan atas hidupnya mereka Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.